Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmi Badurrahman dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang cloud computing. Oke, kita mulai. Di sini kita akan mempelajari 5 atau 6 poin tentang cloud computing. Pertama ada pengertian, kedua ada sejarah, ketiga ada cara kerja, yang keempat ada model-modelnya, kelima ada jenis layanan, dan yang keenam karakteristiknya. Saja kita ke poin yang pertama, yaitu pengertian. Apa sih cloud computing itu? Jadi, cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer, komputasi, dan pengembangan berbasis internet, yaitu awan, cloud. Awan cloud adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Awan cloud dalam cloud computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya. Internet cloud adalah suatu model komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan, sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat internet. Poin kedua, yaitu sejarah. Jadi, sejarah ini ada beberapa orang dan organisasi yang membantu bangunnya sebuah cloud computing. Pertama, di sekitar tahun 1960-an ada John McCarthy. Pada saat tahun 1960-an, John McCarthy, pakar komputasi dari Massachusetts Institute of Technology, yang dikenal juga sebagai salah satu pionir intelijensi buatan, menyampaikan visi bahwa suatu hari nanti komputasi akan menjadi infrastruktur publik seperti listrik dan telepon. Selanjutnya, di tahun 1995 ada Larry Ellison. Larry Ellison, pendiri Oracle, memunculkan ide network computing sebagai kampanye untuk menggugat dominasi Microsoft yang saat itu merajai desktop computing dengan Windows 95-nya. Larry Ellison menawarkan ide bahwa sebetulnya user tidak memerlukan berbagai software yang dijejalkan ke dalam PC desktop mereka. Akhirnya gaung network computing ini lenyap dengan sendirinya. Selanjutnya, sekitar akhir 1990-an ada ASIO atau disebut Application Service Provider, yang mana merupakan sebuah konsep yang ada di akhir era 90-an. Seiring dengan semakin meningkatnya kualitas jaringan komputer, memungkinkan akses aplikasi menjadi lebih cepat. Popularitas cloud computing semakin menjulang saat di awal 2000-an. Dan hadirnya Mark Benioff, seorang ex-VP di Oracle, meluncurkan layanan aplikasi CRM dalam bentuk software as a service, Salesforce.com, yang mendapatkan sambutan luar biasa di dunia teknologi informasi atau di dunia IT. Hingga pada tahun 2005, muncullah Amazon EC2, yaitu Elastic Compute Cloud. Google dengan Google App Engine-nya tak ketinggalan raksasa biru IBM meluncurkan Blue Cloud Initiative dan lain sebagainya. Cloud computing pun masih terus mencari bentuk terbaiknya, baik dari sisi praktis maupun dari sisi akademis. Hingga saat ini banyak pabrikan pengembang yang melakukan pemutakhiran pada software cloud-nya masing-masing agar tidak kalah tersaingi oleh pengembang lain. Tentunya hal ini sangat mempengaruhi dan menjadi faktor pengacu berkembangnya cloud computing pada masa kini. Lanjut ke cara kerja cloud computing. Oke. Sistem cloud bekerja menggunakan internet sebagai server dalam mengolah data. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk login ke internet agar dapat mendapatkan akses
untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan tanpa melakukan instalasi. Media penyimpanan data dan juga instruksi dari pengguna disimpan secara virtual, sehingga pengguna tidak akan terbebani dengan penggunaan memori atau tempat penyimpanan pada komputer pengguna. Instruksi-instruksi tadi kemudian melalui jaringan internet dilanjutkan ke server aplikasi. Setelah instruksi diterima di server aplikasi, maka data akan diproses, yang akhirnya pengguna akan disajikan dengan halaman yang telah diperbaharui sesuai dengan instruksi yang diterima sebelumnya. Sebagai contoh, lewat penggunaan Gmail, data di beberapa server diintegrasikan secara global tanpa harus mendownload software untuk menggunakannya. Pengguna hanya memerlukan koneksi internet dan semua data dikelola langsung oleh Google. Semua instruksi akan terintegrasi secara langsung melalui sistem cloud menggunakan komputer yang terhubung ke internet. Lanjut ke model pengembangan. Model pengembangan dalam cloud computing ini ada 3. Yang pertama ada public cloud, yang kedua ada private cloud, dan yang terakhir ada hybrid cloud. Kita ke public cloud dulu. Public cloud merupakan suatu model dari layanan cloud yang mendeskripsikan layanan cloud tersebut menggunakan sumber daya komputerisasi yang ditujukan, didesain, dan dapat digunakan secara massal, seperti CPU atau kapasitas penyimpanan dan aplikasi atau software yang tersedia di internet. Banyak provider cloud yang menawarkan layanan berbasis cloud computing seperti Amazon, Force.com, Google, dan provider lainnya. Private cloud. Private cloud merupakan suatu model dari layanan cloud yang bertolak belakang dengan model public cloud. Pada model ini lebih terfokus pada kalangan tertentu dan bersifat private atau tertutup. Biasanya layanan ini berskala enterprise. Private cloud juga merupakan model yang merepresentasikan suatu model layanan cloud yang bekerja di belakang jaringan atau network perusahaan atau kepentingan pribadi user. Ciri khas dari private cloud biasanya berupa keharusan untuk membeli atau membayar layanan cloud sebelum mencobanya. Ciri khas seperti ini menunjukkan seakan private cloud tidak memiliki keunggulan dibandingkan dengan model cloud yang lain. Jika dilihat dari kacamata perdagangan, model private cloud seakan menjebak konsumen atau sedikit memaksakan konsumen untuk membayar layanan cloud tersebut sebelum menggunakannya. Tapi keunggulan dari model private cloud adalah model layanan cloud yang mendapatkan prioritas dalam pengembangan terdepan dalam inovasi dan lebih difokuskan kepada kalangan bisnis. Terakhir, hybrid cloud. Hybrid cloud adalah model yang merepresentasikan campuran antara model public cloud dengan model private cloud. Model hybrid cloud ini merupakan model pengembangan dari layanan cloud, di mana provider layanan cloud mengelola dan menggunakan internal sumber daya komputerisasinya dan menggunakan sumber daya komputerisasi dari provider cloud yang lainnya. Hybrid cloud memegang peranan utama dalam evolusi generasi baru paradigma TI, paradigma IT. Ya, model pengembangan dalam cloud computing. Selanjutnya kita lanjut ke jenis layanan cloud computing. Yang pertama ada software as a service atau kita sebut SaaS. Mana model ini memberikan user sebuah aplikasi bisnis yang diakses melalui web. Umumnya user melakukan sewa aplikasi sehingga dapat mengakses fitur-fitur yang ada. User juga dapat membayar biaya tambahan untuk mengakses kapasitas atau fitur yang lebih banyak. Contoh model dari software as a service seperti Salesforce, Customer Relationship Management, Yahoo, email, Google, email, atau Google Doc, Zoho, Collaboration Application. Selanjutnya ada Platform as a Service atau PaaS, mana adalah layanan dari cloud computing di mana kita menyewa sistem operasi, network, database, engine, framework, aplikasi, dan lain-lain. Di sini konsumen diberikan sebuah platform untuk pengembangan sampai implementasi sistem. Konsumen hanya haruskan membuat dan mengimplementasikan sistem sendiri. Umumnya tools untuk development disediakan dalam bentuk web application. PaaS juga memiliki fitur sebagai development tools berbasis browser internet, scalabilitas, access control, security, dan web service tersedia, integrasi yang mudah dilakukan.
dengan aplikasi lain selama berada dalam platform yang sama, serta tersedia konektor untuk terhubung dengan sistem lain di luar komputasi cloud. Dan jenis layanan yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu Infrastructure as a Service atau IaaS, mana adalah layanan dari cloud computing di mana kita bisa menyewa infrastruktur IT seperti komputasi, storage, memory, network, dan lain-lain. Untuk lebih mudahnya, layanan IaaS adalah seperti menyewa komputer kosong. Kita sendiri yang mengkonfigurasi komputer ini untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan bisa kita install sistem operasi dengan aplikasi apapun. Dan dari IaaS adalah kita tidak perlu membeli komputer fisik, dan konfigurasi komputer virtual tersebut dapat diubah dengan mudah. IaaS umumnya memiliki fitur yaitu virtual machine yang beragam, baik yang sama sekali kosong, memiliki OS pre-install, bahkan telah memiliki beberapa Office Productivity Tools terinstall. Kemampuan untuk meningkatkan atau menurunkan kemampuan computing secara manual atau otomatis, terdapat tools untuk memproses banyak data atau memproses aplikasi dengan perhitungan yang rumit, dan dapat menyimpan data pada beberapa lokasi geografis fisik. Itu memudahkan untuk download. Dan yang terakhir yaitu karakteristik. Di sini ada yang pertama adalah on-demand self-service, yaitu sebuah layanan cloud computing harus dapat dimanfaatkan oleh pengguna melalui mekanisme swalayan dan langsung tersedia pada saat dibutuhkan. Campur tangan penyedia layanan adalah sangat minim, jadi apabila kita saat ini membutuhkan layanan aplikasi CRM, maka kita harus mendaftar secara swalayan dan layanan tersebut langsung tersedia saat itu juga. Selanjutnya kita punya Broad Network Access, yaitu sebuah layanan cloud computing harus dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dengan alat apapun, asalkan terhubung ke jaringan layanan. Dalam contoh layanan aplikasi CRM, selama kita terhubung ke jaringan internet, saya harus dapat mengakses layanan tersebut, baik itu melalui laptop, desktop, warnet, handphone, tablet, dan perangkat lain. Selanjutnya ada resource pooling. Resource pooling, ya, sebuah layanan cloud computing harus tersedia secara terpusat dan dapat membagi sumber daya secara efisien. Karena cloud computing digunakan secara bersama-sama oleh berbagai pelanggan, penyedia layanan harus dapat membagi beban secara efisien, sehingga sistem dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ada rapid elasticity, itu sebuah layanan cloud harus dapat menaikkan atau menurunkan kapasitas sesuai dengan kebutuhan. Misalnya apabila pegawai di kantor bertambah, maka kita harus dapat menambah user untuk aplikasi CRM dengan mudah. Begitu juga jika pegawai berkurang, atau apabila kita menempatkan sebuah website berita dalam jaringan cloud computing, maka apabila terjadi peningkatan traffic karena ada berita penting, maka kapasitas harus dapat dinaikkan dengan cepat. Dan terakhir, measured service, yang mana sebuah layanan cloud computing harus disediakan secara terukur karena nantinya akan digunakan dalam proses pembayaran. Harap diingat bahwa layanan cloud computing dibayar sesuai penggunaan, sehingga harus terukur dengan baik. Oke, jadi seperti itu presentasi tentang cloud computing. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Ibn Rahman. Thank you, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.